kenalin, gue Beltra dari jurusan Teknik Informatika. Halo, gue Raunak, gue mahasiswa Unila, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris. Hai, gue Irma dari jurusan Agronomi dan Hortikultura 2021. Halo, kenalin nama aku Maki. Kenalin, aku Dinda, aku dari Radio Kampus Universitas Lampung. Saat ini aku menjabat sebagai manajer OPR di Radio Kampus Universitas Lampung. Pernah? Sering sih kalau itu. Pastinya gue pernah ngerasain insecure. Pernah ngerasain insecure sih. Pernah dong ngerasain insecure. Gue anaknya insecure parah banget. Jadi ada banyak hal yang gue insecurein, terutama di fisik. Insecure karena kurus, badan gue gak ideal. Insecure karena muka gue gak mulus, ada bekas jerawatnya di mana-mana. Insecure karena kulit gue hitam, gak putih. Karena kebanyakan katanya mindset orang Indonesia itu kan kalau cantik harus putih. Banyak, kalau mau ditanya apa banyak. Buat gue insecure banyak sih, terutama dari fisik dan skill ya. Mungkin kalau dari fisik kayak banyak banget sih yang ngomongin gue, kok jerawat lu makin banyak, atau kok lu gendut banget sih sekarang. Yang membuat aku insecure itu ini sih, fisik sih. Dulu kan badannya gendut banget gitu. Yang membuat aku insecure itu adalah tentu saja pencapaian orang lain atau secara let's say apa yang orang lain punya itu yang paling membuat aku insecure. Apalagi apa yang orang lain punya terus aku nggak punya gitu. Sebenarnya jatuhnya lebih kayak ke bukan iri ya, cuman kayak ngelihat kok orang lain bisa gini ya, kok gue nggak bisa ya gitu. Itu yang membuat gue paling insecure sih. Pernah kayak gue beli skincare ini itu buat bikin kulit gue jadi putih atau mulus. Ya walaupun sebenarnya nggak ada perubahan. Terus juga kalau misalnya gue mau keluar nih, gue harus pakai makeup dulu, terutama pakai concealer atau bedak buat nutupin bekas jerawat gue. Itu semua sebenarnya gue lakuin bukan karena gue nggak bersyukur, tapi karena buat bikin diri gue jadi lebih confident aja gitu. Pasti sih itu, pasti. Kalau pengen ngubah, pengen bikin gue insecure, pasti. Nah mungkin kan kita nggak pengen ngubah kekurangan diri kita. Pernah, bahkan sekarang gue masih proses buat nyembuhin jerawat dan bekas jerawatnya dengan pakai skincare secara rutin gitu. Ya walaupun belum ada perubahan, tapi seenggaknya gue udah berusaha buat nyembuhin itu dan ngerawatnya. Iya, pernah banget untuk mau ngerubah gitu. Apa yang kayak gendut dulu kan gendut banget itu. Terus aku ngelakuin diet yang ekstrim dan bahaya gitu. Pasti pernah, sebagai perempuan itu pasti pernah. Contohnya dulu tuh aku pernah banget ada di fase dimana aku tuh ngerasa diri aku gendut banget. Aku ngerasa diri aku tuh kayak dekil banget gitu. Kayak waktu lagi dari SMA masuk kampus tuh ngeliat orang-orang kok cantik-cantik banget, kok kece-kece parah gitu. Sedangkan aku tuh ngerasa diri aku tuh kayak aduh, aku apaan sih gitu. Dan di situ banyak banget nih orang yang kayak ngejulukin aku kayak dindut atau mungkin kayak dut gitu. Banyak banget panggilan-panggilan kayak gitu yang ngebuat aku kayak ngerasa wah gue harus diet nih, gue harus ngubah diri gue secara fisik gitu kan, secara tampilan. Mulai dari ya gue ngerasa waktu itu yang gue lakukan adalah gue olahraga, gue coba buat masuk ke healthy life gitu kan. Terus banyak hal yang gue lakuin yang pastinya gue coba juga untuk belajar make up, sampai gue belajar gimana cara nge-outfit, atau gue coba buka Pinterest di situ kan. Dan gue belajar dari banyak beauty vlogger, fashion vlogger juga gitu kan. Kayak ya banyak hal yang gue lakukan untuk mengubah gue dari yang kayak ya mungkin kalau teman-teman gue yang dulu sama gue banget tuh ya pasti mereka pernah lihat gue yang dulu gimana, dan sampai jadi yang kayak sekarang gitu. Walaupun sekarang tuh gue masih banyak juga dong ngerasain insecure. Pernah, mungkin salah satu penyebabnya dari lingkungan sih. Kayak gue pernah dikatain, ih hitam banget sih lo, atau kayak ih kok kurus, nggak pernah dikasih makan ya. Atau juga ada yang ngatain, kok sekarang jerawatan sih.
Hal-hal kayak gitu sih yang bikin gue ngerasa takut buat show up diri gue karena olok-olokan kayak gitu. Terkadang iya sih, kayak gue, orang kok begitu ya, gue begini, kadang-kadang gue takut. Tapi semakin kesini gue udah mikir ya sedikit-sedikit diperbaiki lah biar lebih bisa berani itu. Sometimes, tapi bukan takut sih, lebih ke males aja denger omongan orang yang kayak, kok jerawatnya masih ada sih, kok nggak dirawat sih. Kan mereka nggak tahu ya perjuangan kita buat ngerawat ini jerawat, buat hilangin ini jerawat itu kayak gimana gitu. Iya sih, pernah takut gitu untuk kayak tampil ke depan, show up gitu, takut aja karena takut apa ya, mengganggu orang aja gitu. Pasti pernah banget, apalagi gini ya, ketika masuk ke fase dimana gue harus bisa tunjukin kalau gue tuh punya value di diri gue gitu kan. Tapi ternyata ketika gue jadi center of attention, gue tuh takut gitu loh. Karena kenapa? Karena nggak pedean yang gue punya. Kayak gue tuh ngerasa, waduh, ketika semua orang ngeliatin gue udah bagus belum ya gitu kan. Oke, mungkin kayak gue terlalu berpikir tentang fisik ya, tapi menurut gue hal yang paling besar, yang paling dekat dari rasa insecure gue tuh adalah itu gitu kan. Ketika gue jadi center of attention, rasanya tuh kayak banyak banget orang yang ngeliatin gue, dan gue tuh di situ kayak akhirnya hal-hal yang mau gue sampaikan tuh kayak lebih baik gue pendem deh daripada gue harus ngeliatin banyak orang harus ngeliatin gue dari atas sampai bawah. Sedangkan gue ngerasa kayak I'm so gue kayak potato gitu loh kayak itu dekil terus kayak bulat gitu, kayak aku nggak berani show up gitu. Di sisi lain juga, apa yang orang lain punya dari sekeliling orang-orang yang ada di situ juga ngebuat gue insecure. Kayak semisal pencapaian orang lain gitu, orang-orang yang ada di sekeliling gue tuh rasanya orang-orang yang keren-keren, orang-orang yang kece-kece, orang-orang yang punya pemikiran lebih dari gue. Di situ gue kira kayak, jadi gue nggak berani untuk ngasih tahu ide gue, karena gue pikir kayak ide gue ini apa sih gitu. Kok kayaknya ide gue nggak ada apa-apanya deh sama hal-hal yang dipikir mereka tuh punya gitu. Dan itu juga yang ngebuat gue kadang tuh ngerasa insecure dan nggak berani buat show up gitu. Kadang ngerasa kalau kita ini nggak worth it, dan gue ngerasa kayak gue nggak ada apa-apanya. So itu yang ngebuat gue kadang ngerasa kayak gue nggak berani buat nge-show up gitu. Kayak gue nggak ada di level mereka deh gitu. Menurut gue self love bukan hanya sekedar kita menerima apa kekurangan dan kelebihan yang kita punya, tapi self love juga berarti kita bisa memperbaiki atau mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik, sehingga dari situ kita bisa menemukan kepercayaan diri kita sendiri. Arti self love ya, umum aja sih kayak yang biasa kita dengar ya, mencintai diri kita sendiri, intinya jangan menyakiti sih. Gue selalu inget sih kalau nggak ada orang yang sempurna. Jadi self love menurut gue itu menghargai pencapaian dan mensyukuri kelebihan yang kita punya sekecil apapun itu, dengan terus mengupgrade kemampuan kita. Menurut aku sih self love itu ini sih ya terima apa adanya aja sama diri sendiri gitu. Yang udah dikasih oleh Tuhan itu ya terima apa adanya aja. Jadi cinta diri sendiri aja gitu. Ya, kalau self love itu sebenarnya mencintai diri sendiri ya. Cuman kalau bagi gue, mencintai diri sendiri itu dimana gue udah bisa bersyukur, gue udah bisa menerima, gue udah bisa ikhlas, dan gue udah bisa mencintai diri gue sendiri. Menurut gue itu artinya self love bagi diri gue. Karena ketika gue sudah melakukan 4 hal itu, gue ngerasa bahwa gue udah mencintai diri gue sepenuhnya gitu. Cara gue self love dengan cara merawat diri gue sendiri sih. Misalnya hari ini gue lagi ada jerawat nih, nah itu gue cari tahu kenapa gue bisa timbul jerawat. Misalnya dari faktor makanan, nah gue kontrol tuh makanan gue biar jerawat gue bisa membaik gitu. Jadi menurut gue self love dengan cara gue yaitu merawat dan menjaga diri gue sendiri. Caranya menurut gue selalu berusaha untuk bahagia ya, bukan selalu berusaha untuk bahagia dalam lagi tertekan harus bahagia. Berusaha itu malah menyakiti diri lo, tapi apapun yang bisa bikin lo bahagia ya lo lakuin. Kalau sekiranya nyakitin diri lo ya gak usah gitu. Just a simple, cara gue buat self love yaitu dengan cara ngabisin waktu gue
buat nongkrong dan sharing bareng teman-teman gue yang udah berhasil nyembuhin jerawatnya. Nah dari situlah gue makin semangat buat nyembuhin jerawat dan ngerawat diri gue menjadi lebih baik. Kalau aku sih untuk self love menurut aku tuh ya ini aja sih, ngelakuin hal yang aku suka, ngelakuin hal kayak hobi gitu-gitulah. Kalau misalnya suka nyanyi ya nyanyi gitu bang, kalau misalnya sukanya main basket ya main basket gitu, jangan pernah takut gitu, pede aja gitu. Menurut gue salah satu cara self love itu ya itu tadi 4 hal yang gue bilang, dimana gue harus bersyukur atas apa yang Tuhan kasih ke gue, apapun itu, rasa sakit, rasa senang, bentuk fisik segala macem, bahkan kayak keadaan keluarga segala macem. Ketika gue bersyukur, gue menerima itu, gue mengikhlaskan semua hal yang telah gue alami. Di situ gue masuk kepada fase gue mencintai diri gue sendiri. Gue bisa paham diri gue tuh ada di mana, gue bisa paham siapa diri gue bisa paham apa yang gue mau, dan gue bisa paham di mana gue bisa ada di orang-orang yang menghargai gue, dan gue bisa untuk nge-forbid orang-orang yang ternyata bakal merusak gue dan ngebuat diri gue tuh nggak pede dengan apa yang gue punya gitu. Kayak semisal when ada orang nih yang kayak ngerasa wah lo tuh terlalu nyentrik, lo tuh terlalu barbar, atau lo tuh terlalu apa gini, gue kayak nge-push away orang-orang, atau gue lebih menepi dari orang-orang seperti itu, biar gue tuh ngerasa kayak gue nggak perlu mendengarkan negatif asumsi dari mereka. Lebih baik gue untuk fokus gue kerjain apa yang gue bisa, dan gue ngerasa kayak ya udah gue lakuin aja apa yang gue mau, dan gue tidak mendengarkan, gue bukan tidak mendengarkan, tapi gue lebih memilih untuk tidak mau membuat itu sebagai satu hal yang bakal menghalangi gue gitu. Itu secara gue self love, kayak gue lebih buat boundaries bagi diri gue, biar gue tuh lebih berani untuk show up dan kasih tahu dunia ini bahwa this is Adinda gitu, ini loh yang Dinda punya, dan Dinda tuh punya value yang nggak bisa dimainin, dan aku tuh unik gitu.